Oke, Halo. selamat berjumpa lagi teman-teman Indonesia Prima. Indonesia Prima sekarang memiliki divisi yang membawa teman-teman sekalian untuk lebih mudah menavigasi bisnis teman-teman semua. Jadi nanti banyak workshop, bootcamp, dan program-program webinar, training, dan lain-lain yang akan membagikan berbagai bisnis practice yang berguna untuk teman-teman, terutama teman-teman UMKM, untuk bisa menavigasi bisnisnya sehingga lebih prudent, lebih mudah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk mengawali perkenalan ini, kami kebetulan ingin berbagi beberapa poin dari sisi bisnis. Nah, salah satunya adalah mengenai kenapa bisnis itu harus tumbuh. Apakah kalau nggak tumbuh terus apakah ada yang salah dengan itu? Nah, teman-teman sekalian, seakan-akan apa ya, kita ini selalu terganggu seperti kita harus membawa bisnis kita itu selalu maju dan maju begitu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir malah autopilot lah, kalau bisa bisnisnya autopilot. Menurut kami bahwa bisnis autopilot itu bisa aja ada, tapi itu agak too good to be true ya. Bahwa bisnis itu bisa berjalan seakan-akan tanpa persaingan, tanpa perubahan dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, apalagi di tengah-tengah apa ya, kalau kita pahami perubahan dunia yang begitu cepat, kalau kita ingat dulu revolusi industri, zaman Renaissance, Industrial Revolution itu eh, merubah banyak hal kan. Jadi dari nggak ada pabrikasi menjadi pabrikasi. Orang mulai mengenal tentang pabrik, operasional, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, eh, di tahun 70-an sampai ya barangkali kita juga kenal tuh yang namanya mainframe IBM dan sebagainya yang di awal yang dikatakan sebagai komputerisasi atau disrupsi yang kedua itu ditandai dengan komputerisasi. Sampai dikenalnya internet, nah itu boomnya di situ. Jadi dari komputerisasi kenal internet. Nah, zaman sekarang jauh lebih cepat lagi setelah orang kenal dengan sosial media, kenal dengan yang terakhir-terakhir mengenai apa AI dan sebagainya. Muncullah yang dulu nggak ada namanya digital marketing, sekarang ada digital marketing. Nah, teman-teman itu cuma ilustrasi ya bahwa environment itu selalu berubah. Eh, Profil dari customer kita juga selalu berubah. Maka kalau kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa apa ya, bisnis bisa jalan tanpa mengindahkan perubahan seperti itu sangat tidak memungkinkan ya. Nah, cuman sering juga orang bingung mau berubah kemana gitu. Apa yang harus kita pikirkan? Apa aja sih sebenarnya tempat atau apa ya variabel-variabel apa aja nanti yang bisa kita pikirkan untuk kita ubah untuk growth ya, untuk tumbuh. Nah, ini nanti sebenarnya di Prima Biswan kami menyelenggarakan apa namanya training, webinar ataupun nanti bisa ke bootcamp yang mengajak teman-teman untuk menganalisa bisnis teman-teman tersebut karena untuk tumbuh itu nggak cuma satu aspek. Biasanya orang berpikirnya selalu salesnya dong Pak digenjot, itulah tumbuh. Oh nggak selalu itu. Tumbuh itu begitu banyak dimensi. Jadi kepentingan tumbuh itu kan sebenarnya sama dengan kita naik sepeda. Bisnis itu sama. Kalau kita berhenti mengayuh, ya kita jatuh. Jadi bisnis ya sama. Kita harus terus mengayuh, harus terus melihat peluang, harus terus-menerus melihat di bagian dan sisi mana kita punya peluang untuk tumbuh. Nah, dengan begitu kita akan stay in the market. Nah, teman-teman, kalau kita tidak tumbuh, lantas apakah kita akan mati? Jelas kalau kita
di bisnis yang tidak ada kompetitornya ya bisa jadi kita akan survive. Tapi di zaman sekarang apakah ada bisnis yang nggak ada kompetitornya? Kok hampir boleh dikatakan sangat tidak memungkinkan ya bisnis yang tidak ada kompetitornya gitu ya. Jadi tumbuh karena market yang bertumbuh dengan kekuatan tim sales itu adalah salah satu aspek saja. Itu pun kalau di dalam tools dan kemudian juga dibantu oleh praktisi-praktisi yang akan jadi mentor, mereka akan bisa mengajak kita untuk berpikir kalau market tumbuh itu apanya aja yang bisa ditumbuhkan dari sisi marketnya. Apakah kita menemukan channel baru, ya, artinya tadinya kita jualan di warung, kemudian sekarang bisa jual di koperasi dan seterusnya. Ini adalah channel baru. Di Tanah Atau Abang gitu. Saya kan balik Tanah itu, Abang. hah? Iya, biasanya kan jualannya di Tanah Abang, terus Tanah Abang sepi. Ya bisa juga. Jadi ada yang jual Tanah Abang dan sekarang ada e-commerce kan, marketplace. Jadi kita sekarang tuh punya begitu banyak pilihannya. Nah, kita sekarang punya begitu banyak pilihan untuk tumbuh. Jualan pun demikian. Channel bertumbuh banyak. Ada namanya B2B, ada namanya B2C, ada Horeca, ada institusi, ada modern trade, ada general trade, ada community, dan seterusnya. Bahkan bisa penjualannya bisa offline, bisa online, bisa pakai reseller, bisa pakai influencer, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu banyak cara untuk tumbuh. Ini baru ngomongin soal market aja, belum ngomongin yang lain nih. Ini kita baru bicara soal marketnya aja. Atau bertumbuh dengan melihat produk kita ini ada usage baru nggak nih? Kalau tadinya hanya untuk digunakan untuk satu purpose, apakah bisa digeser menjadi purpose yang lain? Nah, itu juga namanya new usage kan. Atau produk ini masih bisa nggak di-extend, nggak cuma diminum oleh atau dimakan atau dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi bisa di-extend menjadi yang lebih marketnya sehingga lebih lebar dari sisi usia, dari sisi gender, dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru dari sisi market. Padahal itu kan salah satunya yang paling top of mind ya, yang dipikirkan ketika kita ngomong tumbuh pasti selalu di situ gitu. Nah, itu kalau di dalam ilmu growth itu baru salah satu aspek yang kalau di drill down saja sedemikian rame yang bisa kita coba consider sebagai cara kita bertumbuh. Nah, dengan adanya nanti praktisi-praktisi, mentor-mentor yang sudah prudent dan proven di bidangnya, para teman-teman UMKM akan dapat lebih tajam melihat kemana nih dari sisi market kita harus tumbuh. Nah, di luar market sebenarnya ya kita melihat begitu banyak aspek-aspek lain yang sebenarnya juga harus ikut bertumbuh. Antara lain misalnya dari sisi produksi, bagaimana kita mendorong pertumbuhan yang lebih besar dengan melakukan otomatisasi ibaratkan. Jadi tadinya manualnya 100%, bagaimana manualnya dibikin menjadi lebih berkurang. Bahkan kalau di produk kalau UMKM-nya membesar dengan volumenya menjadi lebih besar, otomatisasi itu bahkan akan menjadi mutlak karena human error dan lain-lain harus semakin ditiadakan. Itulah yang disebut dengan lahirnya berbagai standarisasi, BRC, ISO, HACCP, GMP, sampai ke Six Sigma dan seterusnya itu. Artinya di sisi growth secara volume atau secara kapasitas itu pun merupakan salah satu tantangan buat UMKM. Jadi kalau dibahas keseluruhan aspek yang ada, nanti kami memiliki tools, ada namanya 7 growth scenario. Itu mungkin yang tadi barusan kita bahas itu kan barusan cuplikan-cuplikan dari 2 growth strategi atau 2 growth skenario. Kita belum bicara soal gimana meningkatkan income dan profit,
kita belum bicara mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan finansial kita dengan merger akuisisi, dengan investasi dari pihak luar, dengan IPO dan seterusnya, itu juga salah satu. Belum lagi kita bicara soal inovasi-inovasi, bagaimana kita tumbuh dengan melakukan inovasi. Inovasi di produk, inovasi di layanan, inovasi di infrastruktur, dan lain-lain, dan lain-lain. Banyak hal yang memang kemudian nanti akan dipandu dengan begitu detail, sehingga ketika kita keluar dari bootcamp atau training atau webinar yang kami selenggarakan, paling tidak teman-teman UMKM punya banyak tools atau banyak jurus untuk bisa merencanakan pertumbuhan perusahaan dari teman-teman UMKM. Nah, teman-teman, balik lagi. Kalau nggak growth gimana? Ya, selama market itu dinamis, pemain-pemain yang lain terus masuk ke market, yang menang itu adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk bertumbuh. Anda barangkali saya ingatkan dengan satu cerita yang barangkali sudah tidak relevan zaman ini, tapi ketika persaingan semikonduktor Intel melawan AMD, saya sangat ingat pada saat itu ketika Pentium 4 sudah bisa disaingi kecepatannya oleh AMD, dengan cepat Intel mengeluarkan Pentium 5 ya, yang kemudian menjadi leader di marketnya, dan dia membuat harga Pentium 4-nya lebih murah daripada AMD. Nah, teman-teman sekalian, sebagai pemain dalam satu industri, mempersiapkan growth strategi dan growth skenario kita itu sangat penting. Kalau kompetitor kita lebih paham dan lebih cepat mempersiapkan ini, maka kita akan tertinggal. Market leader pun bisa menjadi follower, bahkan challenger, bahkan bisa tertinggal dari bisnisnya atau bisa hilang dari bisnisnya. Saya tidak perlu menyebutkan beberapa perusahaan yang sudah tidak ada lagi, yang dulu barangkali sangat kita kenal gitu, sekarang sudah tidak ada di market. Bukan karena apa-apa ya, karena tidak relevan lagi di zaman ini, karena dia tidak mampu mengantisipasi tren, tidak mampu melihat roadmap skenario untuk mereka tumbuh, sehingga mereka bertahan dengan produk yang sangat usang dan tidak mampu bertanding di dalam landscape kompetisi. Jadi teman-teman, tumbuh itu bukan karena memang keserakahan, tapi tumbuh itu karena memang kita harus selalu keep the market trend sesuai dengan produk atau jasa yang kita jual atau yang kita offer atau yang kita tawarkan kepada konsumen atau customer kita. Jadi teman-teman sekalian, berbicara mengenai growth tadi, ini topik pertama yang kami bawakan dulu untuk membuka wacana dari teman-teman UMKM, mengajak Anda semua untuk berpikir tentang bagaimana membesarkan perusahaan Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk menguasai pasar, sekaligus untuk mengantisipasi persaingan. Nah, semua ini Anda bisa dapatkan dengan mengikuti nanti modul-modul yang sudah disiapkan oleh Prima Biswan. Anda dapat mengontak kami nanti untuk melihat mana kira-kira modul-modul yang kira-kira sesuai dengan usaha yang sedang Anda jalani. Terima kasih, demikian kita bicara sedikit tentang growth. Oke, teman-teman. Sekarang tadi kita ngomongin masalah growth tadi ya. Ternyata growth itu penting banget, yang nggak cuma satu aja, ternyata beberapa. Nah, kenapa sih Indonesia Prima punya program baru yang namanya Prima Biswan? Kenapa Pak Budiman? Karena perubahan tadi ya Pak ya, perubahan di market, dan sebenarnya yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan banyak network kita yang mereka sebenarnya ingin sekali bisa atau kami dari Indonesia Prima ingin sekali bisa mengconnect antara network kami yang ada dengan teman-teman UKM di Indonesia. Hanya saja kita lihat masih
banyak yang harus dibenahi sehingga memang pertumbuhan atau growth atau capacity dari teman-teman bisa apa ya bisa membanggakan kita ketika kita memang connect dengan network yang ada di Indonesia Prima karena kami banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ataupun negara-negara dengan level global yang ingin sekali bekerja sama dengan teman-teman di Indonesia. Nah, ketika ini nggak match kan, opportunity-nya sayang gitu ya. Nah, itulah yang salah satu pemikiran dari kami Indonesia Prima untuk bikin program baru di 2024. Nah, tadi kita sudah bahas tentang growth dan kenapa kita perlu bertumbuh. Dan ternyata bertumbuh itu kalau biasanya ada iklannya tuh Pak dulu ya. Tumbuh kan nggak hanya ke atas, tapi kadang-kadang juga bisa ke samping ya. Berarti artinya pertumbuhan itu tidak hanya satu, jadi bisa lebih dari satu. Nah, kita sudah siapkan beberapa modul di Prima Biswan karena kita sudah melihat capacity atau melihat apa sih yang sebenarnya harus disiapkan dari teman-teman UKM Indonesia ini, mulai dari kita sebutnya Prima Step One. Jadi mulai dari Prima Step One, kita ingin sekali bisa menguatkan fondasi bisnis dari teman-teman, kemudian masuk ke namanya Prima Rise. Jadi Prima Rise itu ketika fondasi berbisnis teman-teman sudah cukup firm, sudah tahu mau kemana, sudah bisa ambil decision apakah tadi tumbuhnya ke atas atau ke samping atau ke depan atau bahkan ke belakang dulu setback gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan namanya Prima Rise. Jadi Prima Rise itu uh, incubating dan accelerating yang mungkin juga bisa kita connect juga dengan mentor-mentor tidak hanya dari Indonesia, tapi kita juga banyak network mentor dari luar negeri sehingga teman-teman bisa tahu tuh culture atau bagaimana sih berbisnis di luar negeri seperti apa. Nah, setelah Prima Rise, kita ada namanya Prima Donna. Nah, Prima Donna inilah yang kita coba untuk scaling up. Kita coba untuk mengenalkan dengan beberapa pendanaan baik dari Indonesia maupun dari luar negeri dan juga terlibat dengan proyek-proyek yang Indonesia Prima memang sudah mulai ada kerjasama, ada MOU. Kita MOU banyak sekali ya. Jadi, nah MOU inilah yang harus di follow up. Jadi nggak bisa didiemin gitu aja. Nah, tadi Pak Budiman sudah sampaikan baru 2 Pak bocorannya kalau nggak salah ya dari sekian banyak growth tadi ya. Kalau Betul. Bapak lihat, kalau itu terkait dengan level nggak sih? Maksudnya kan kalau UMKM kan ada mikro, kecil, dan menengah. Nah, misalnya dia ada di level kecil, growth apa yang harus dia siapkan? Nah, kalau di level yang masih kecil itu biasanya problem yang apa namanya selalu kita jumpai di teman-teman UMKM itu ada yang dua yang tadi saya sampaikan, lebih ke dapurnya yaitu produksinya, itu bicara soal standarisasi, bicara soal legal, bicara soal macam-macam lah yang berkaitan dengan merek, packaging segala macam dan apa namanya itu ya pemenuhan kepada regulasi. Itu biasanya yang paling ribet tuh terus ngitung COGS itu juga salah satu ya. Jadi di UMKM kita banyak yang masih struggle di urusan itu. Dan yang kedua urusan market. Nah, bisa bisa bikin, nggak bisa jual. Nah, waktu bisa bikin tapi tidak bisa menjual, itu kan urusannya adalah marketnya sendiri sudah benar belum yang dituju kan, segmentasi marketnya, Hmm. channelnya, dan lain-lain yang tadi saya utarakan cukup banyak. Biasanya di dua itu. Nah, nanti setelah ini terselesaikan, volume sudah mulai naik, market sudah terbuka. Nah, ini baru mulai akan masuk ke growth strategi yang lain. Misalnya apa namanya bikin soal roadmap-nya, product growth lah, inovasinya apa nih biasanya. Kita mulai akan bicara soal
ini kalau disaingi orang, orang bisa bikin yang sama dengan kita, lebih baik dengan kita, dari kita, ini gimana nih? Harganya kan pasti ancur-ancuran. Nah, Hmm. sebelum itu terjadi, itu biasanya ya teman-teman UMKM sudah harus mempersiapkan peluru-peluru berikutnya. Itulah yang kita sebut dengan inovasi, kreativitas, dan lain-lain. Itu 3 bola itu yang akan putar-putar dulu tuh Bu di Hmm. Di, kelas mikro maupun yang kecil ya. mhm. Nah, karena tiga ini yang dihadapi sehari-hari oleh teman-teman sekalian gitu. Sampai di tiga ini nggak dianggap gampang loh ya, karena begitu volume naik, bagaimana mengganti produksi manual menjadi semi otomatis sampai ke Mhm. otomatis itu juga akan jadi challenge tersendiri. Itu bicara soal alat produksi. Terus produk substitusi, bahan baku, substitusi bahan baku itu juga jadi challenge tersendiri. Substitusi terhadap packaging itu juga challenge tersendiri. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan, oh ini kok dari 7 growth skenario, kenapa kok kita dianggap enteng hanya main di 3 ini gitu. Enggak, ini aja kalau 3 buat saya sih udah bisa di-master aja ini udah luar biasa banget. Termasuk channel market tadi itu kan, kalau selama ini baru jualannya reseller, reseller online gitu, emang nggak ada yang lain. Community selling gimana? Terus kemudian market-market lain seperti koperasi, institusi, segala macam seperti apa, horeca, hotel, restoran, catering, kantin, itu seperti apa. Kita belum bicara soal channel-channel yang lain ya, B2B itu bisa seperti apa. Itu aja cukup besar kan, belum lagi bicara brandingnya, belum bicara soal digital marketingnya, dan marketing itu sendiri. Kadang-kadang sekarang dianggapnya karena marketing itu orang lebih banyak bicara digital marketing, semua UMKM semuanya berburu di digital marketing. Padahal konvensional marketing seperti event marketing, ikut bazar, ini itu sampling dan sebagainya, itu kan marketing-marketing konvensional yang masih Masih work ya. efektif ya. Masih dan kan ini juga terjadi kan setelah pandemi lewat, orang balik lagi ke offline kan, itu terjadi dan walaupun tentu tidak seperti sebelum pandemi tiba-tiba yang orangnya hilang semua jadi ke offline, enggak, jadi hybrid sih. Tapi jangan salah, tetap market offline itu kan gede banget dan itu Mhm. lebih gede dari market online. Nah, ketika UMKM tidak memiliki ilmu marketing yang offline ini karena udah terlalu banyak dicekoki dengan marketing online, basicnya marketing offline aja nggak dikuasai, itu ya akan kayak kehilangan kemampuannya untuk berperang di lapangan dan di market kan kira-kira begitu. Jadi meskipun kita ngomonginnya masih market production ya untuk ningkatin volume, ningkatin market, itu nggak sesimpel yang dibayangkan, Bu. Jadi ini buat teman-teman UMKM jangan pandang enteng bahwa produksi dan market dan sales and marketing itu sudah Anda tahu semua gitu. Karena saya mengamati ada yang sudah puasanya dengan digital marketing. Itu pun menurut saya masih apa ya, digital marketing yang diajarkan ya biasalah pakai sosial media lah, pakai influencer, pakai macam-macam kayak gitu, TikTok lah dan lain-lain kan. Padahal masih banyak aspek yang harusnya mereka ketahui dan mereka bisa create growth dari sana. Kira-kira begitu. Iya, dan sebenarnya eh, saya banyak dapat masukan juga dari teman-teman yang punya platform e-commerce, Pak. Maksudnya ketika marketingnya jalan, tapi stoknya nggak ada gitu loh. Jadi karena fondasinya tadi itu juga nggak yang kita Bapak bilang gitu kan, sebenarnya kan produksinya seperti apa gitu kan, growth, quality of product dan seterusnya, efisiensi. Jadi ketika mereka pakai digital marketing dan itu juga jalan, tapi tetap aja ada masalah karena produknya nggak ada. Terus Hmm. tadi yang Bapak bilang eh, kompetitor gitu ya. Kalau kalau ngetesnya kan gini, kalau nggak ada yang kangen sama produk kita, berarti sebenarnya ya gimana ya, produknya sebenarnya dianggap nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau kalau punya produk terus orang juga ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya
lampu apa ya, lampu merah, apa warning banget gitu yang harus kita juga evaluasi dari keberadaan bisnis kita di market gitu. Jadi coba aja sebulan nggak ada yang nyariin nggak? Kalau nggak ada yang nyariin ya sudah berarti mungkin perlu dievaluasi kembali gitu kan, gimana supaya target market. Nah, nanti juga pasti kan belajar target market kan Pak ya, karena kan banyak teman-teman yang eh, suka bias gitu bahwa produknya itu untuk semua orang. Bapak lihatnya seperti apa nih? Kalau Mm-mm. produk untuk semua orang. Nanti kita ngobrol lagi ketika ada creating business idea ya. Nanti kita juga akan Ya, membahas hal itu. Jadi mm. jangan sampai kita punya produk yang untuk semua orang gitu, karena nanti juga capek sendiri sih. Ya, gini, ini memang ada, makanya tadi kan saya bilang bahwa nggak ada tuh bisnis yang autopilot kayak gitu-gitu. Itu kenapa? Karena customer atau consumer atau customer kita pun berubah. Ya, berubahnya itu kalau zaman dulu dengan Pak Hermawan dan teman-teman itu mungkin simple lah membuat segmentasi ya, by demografi, by geografi, by apa yang agak naik dikit itu ya psikografi, lifestyle, tapi sedikit lah. Nah, kalau sekarang kita lihat, wah mengerikan. Kalau bahkan saya mengatakan itu terfragmentasi sedemikian rupa gitu ya. Anda bisa bayangkan tuh skincare yang segitu banyak mereknya aja ada yang beli gitu ya. Gue Hmm. bingung kan itu ada yang betul-betul hanya spesifik di sini, di sini, di sini gitu. Yang saya maksudkan itu adalah customer itu semakin niche, semakin terfragmentasi. Ketika kita pakai jurus palu gada satu produk untuk semua, ya semuanya nggak beli jadinya gitu kan. Bisa juga seperti itu. Jadi ya balik lagi itu nanti ke urusan marketing, branding dan marketing. Setajam apa kita membidik marketnya dan seterusnya. Dan itu ya itu urusannya lebih udah nanti lebih detailnya pasti harus ada di workshop ya. Bahkan kalau kita bicara soal apa namanya create ini ya bisnis idea, meninjau kembali bisnis kita itu penting. Jadi untuk membuat bisnis kita itu masih relevan atau tidak Hmm. dengan zamannya, kita harus berani meninjau kembali visi misi, meninjau kembali produk-produk kita yang ada di market, meninjau semua apa landscape persaingan lagi supaya kita masih relevan nih Ya. untuk berada di market. Banyak orang yang apa namanya tidak cepat bisa apa namanya mengantisipasi perubahan sehingga marketnya hilang. Saya masih ingat tuh kemarin ada teman yang nunjukin foto apa ya merek butterfly bu, ini lucu nih, butterfly ya bener ya atau capung saya lupa butterfly kayaknya. Itu itu loh sarung untuk lampu lampu apa ya strong king kalau kita bilang dulu tuh yang lampu apa ya yang dibawa kalau waktu itu belum ada listrik kan. Belum lahir Eh, saya. ya kita jadi apa akhirnya ngomongin iya ya barang kayak gini sekarang nyarinya setengah mati gitu karena udah nggak ada lagi yang pakai itu kecuali nelayan-nelayan yang bawa kapal itu bu di tengah laut itu mereka masih ada yang pakai satu satu dua masih ada yang pakai. Terus bicara soal sabun colek dulu ibu-ibu nyuci pakai sabun colek gitu. Ini sekarang hampir semuanya diganti sama deterjen dan seterusnya. Saya pikir itu gambaran nyata bahwa market itu dinamis dan berubah terus. Jadi kalau kita berpikir 5-10 tahun yang lalu cara kita melayani customer dan consumer itu nggak kita tinjau ulang, barangkali cara kita sudah tidak relevan. Nah, ketika ada cara orang lain yang lebih relevan, wah market kita bisa disikat. Hmm. Nah, sama kayak misalnya Bu, kan ada sekarang itu kan ada yang minyak angin yang pakai roll on itu kan sehingga ya itu mengganggu banget market yang lama-lama itu sangat mengganggu karena ini kan lebih praktis tinggal buka dan lebih kelihatan lebih keren dan seterusnya gitu ya jadi bisnis keep changing our customer need refreshment mereka juga butuh sesuatu yang menampilkan jati diri mereka yang baru gitu ya masa pegang HP iPhone barangkali tapi pakainya minyak angin yang masih cerot-cerotan
seperti itu kan way of lifestyle-nya berubah kan gitu ya. Jadi ya produk kita juga harus didesain berubah. Jadi demikian sih sebenarnya menarik kalau dikulik satu-satu soal marketing kita ini ya, karena semakin dia terfragmentasi, maka semakin jeli orang mengambil satu ceruk, dia akan bisa survive di ceruk yang terfragmentasi itu. Nggak ada jurus yang palu gada tadi lah. Satu produk untuk melayani semua orang itu mungkin ada satu dua produk, tapi itu pun produk yang sudah lama dan memang karena dari bayi dia udah makan sampai apa dari kecil sampai sekarang dia masih makan barangkali. Iya, maksudnya kayak air aja sebetulnya kan saya suka kasih contoh air tuh Pak. Jadi kalau air itu kan sebenarnya dari mulai bayi sampai nenek-nenek juga perlu. Tapi kenapa Hmm. ada yang jualnya di hotel dengan kemasan berbeda, kemudian Oh ada ya. juga jual yang 200 mili ya. Ya itu berarti Hmm. kelihatan bahwa memang mereka mentarget beda-beda orang. Padahal Hmm. air is the essential eh, apa ya essential produk untuk semua orang. Nah, di situ kita bisa mikir berarti memang nggak ada event air pun juga nggak bisa ke situ. Ya, Event betul ya, betul. macam-macam lah gitu kan. Nah, oke, jadi teman-teman sebenarnya growth tadi kita ngomongin growth skenario ini itu nggak cuman untuk yang baru mulai bisnis sebetulnya ya Pak Eva. Berarti yang Hmm. sudah berbisnis pun ya mereka perlu juga untuk melihat kembali gitu kan kemana arah dan tujuan bisnisnya itu. Jadi nggak cuma yang baru mulai saja masuk ke prima step one ini gitu kan, tapi juga untuk yang ingin mengevaluasi apa sudah benar atau enggak. Karena tadi ya persaingan itu demikian hebatnya lah ya. Dan sekarang persaingan ini nggak cuma dari Indonesia aja, tapi sudah masuk ke cross border karena memang ya dunia sudah seperti itu gitu ya. Dan Ya. apalagi market Indonesia yang banyak dilirik oleh apa teman-teman dari negara lain gitu ya. Ya, kami punya banyak experience lah, kami punya banyak network dengan negara-negara lain yang mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Makanya Indonesia Prima ingin sekali menyiapkan UKM-nya atau menyiapkan teman-teman entrepreneurs untuk bisa paling tidak setara lah dengan mereka atau bisa fight di negeri sendiri gitu. Oke, jadi perbincangan kita tentang growth ini nanti teman-teman kita undang untuk bisa ikutan Prima Biswan yang akan kita launching di awal tahun di 2024. Ini juga sebenarnya untuk apa namanya menyiapkan ya Pak ya awal tahun jadi dengan semangat Hmm. baru gitu ya dengan evaluasi yang cukup komprehensif sehingga teman-teman bisa lebih apa bertumbuh bisnisnya. Hmm. Oke, sampai ketemu. Bapak ada tambahan lagi Pak sebelum kita tutup? Ya, saya kira cukup. Jadi gini Bu, semakin besar usaha kita, maka kompleksitas growth-nya semakin tinggi. Nah, jadi jangan berpikir bahwa ketika kecil, wah problem kita justru ada di duit nih Pak, ada duit pasti akan bisa selesai semua urusan. Oh salah, justru operasional excellent di pabrik, kemampuan mendobrak pasar, nggak usah mikir gede, bisa dengan kemampuan yang ada saja kita bisa menjangkau market, itu sudah lebih dari cukup. Karena percayalah, semakin gede bisnisnya, semakin challenge mengenai modal kerja, modal investasi dan lain-lainnya itu akan semakin besar dan kompleksitasnya semakin tinggi karena kita udah berurusan dengan bank, berurusan dengan pihak-pihak penanam modal dan sebagainya. Jangan berpikir bahwa berurusan dengan mereka bahkan sampai kalau di beberapa company itu ada yang disebut dengan investor relation, ada yang disebut dengan treasury department untuk ngurusin bagaimana cash flow mereka ya, kebutuhan cash flow mereka, aset mereka dan lain-lain itu dikelola dengan lebih baik. Jadi teman-teman kita punya apa ya banyak macam diskusi yang akan mencerahkan teman-teman UMKM seperti kata Budia tadi. Tujuan utamanya adalah ayo dong UMKM kita naik kelas sehingga ketika investor atau partner bukan cuma investor, bisnis partner dari negara-negara lain
ingin masuk ke Indonesia, mereka itu menggandeng orang yang tepat. Kan alangkah sayangnya gitu ya, menggandeng orang yang pemahaman tentang manajemennya sendiri masih aut-autan, ngurusin bisnisnya sendiri yang masih kalang kabut, terus tiba-tiba mau berpartner dengan pihak luar. Kita kadang-kadang berpikir bahwa berpartner dengan pihak luar akan menyelesaikan persoalan kita, ya menambah persoalan karena di internal kita sendiri aja belum mumpuni untuk ngurusin marketnya, belum mumpuni untuk ngurusin operasional atau bisnis proses atau pabrik atau apapun lah yang di back end-nya itu ya, di dapurnya itu. Jadi begitu ya, Bu. Ini mudah-mudahan sih wawasan awal ini menarik buat teman-teman semua untuk mulai tergelitik ya. Ayo, apa sih yang bisa saya pelajari lebih banyak Ya. lagi dengan bergabung di Prima Biswan ini ya? Yang tadi sudah ada 3 dijelaskan Bu Dia kan, Prima Step, Prima Rise, sama Prima Donna. Demikian Bu. Ya, sebagai informasi juga teman-teman bahwa Indonesia Prima di tahun ini ada beberapa MOU dan agreement dengan beberapa negara. Nah, kami sebenarnya sedang mencari itu produk-produk untuk bisa masuk ke beberapa negara ya seperti itu. Hong Kong, China, kemudian di Filipina, dan seterusnya. Nah, kita nggak pengen karena memang keluhan dari para buyer atau para atas perdagangan gitu. Kalau ngambil barang dari Indonesia ini katanya ada 3K nih Pak. Jadi dia tuh nggak konsisten, kemudian kualitasnya dan kemudian kontinuitasnya itu nggak ada. Jadi, nah ini yang kita harus patahkan. Maksudnya ini nggak boleh terjadi lagi gitu. Karena itu tadi opportunity-nya itu begitu besar di luar karena resource Indonesia, kalau ngomongin resource Indonesia ini beda lagi nih Pak ya, pasti bisa 5 jam sendiri di sini. Ya, resource Indonesia sudah apa namanya cukup banyak sekali yang bisa kita olah sendiri, jangan sampai orang-orang luar yang ngolah resource kita gitu kan. Nah, jadi karena itu tadi makanya Indonesia Prima punya program Prima Biswan ini untuk menyiapkan teman-teman UKM juga bisa berpartner dengan mereka. Gitu. Jadi nanti kita ada eh, apa namanya? Beberapa tipe workshop ya. Ada workshop yang 3 hari, jadi 3 hari langsung. Ada sekitar 6 modul di situ. Kemudian ada juga yang 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan ada 10 kali pertemuan. Kemudian ada juga di sela-sela pertemuan itu ada tanya jawab juga dengan mentor-mentornya. Kemudian ada juga nanti yang berupa bootcamp yang tadi Pak Budiman juga sudah sebutkan. Jadi nanti dilihat teman-teman lagi punya waktu di mana dan ikut semua juga malah lebih bagus. Kemudian nanti kita juga ada kelas-kelas enrichment. Jadi kelas enrichment ini tidak terkait langsung dengan fundamental tapi sangat diperlukan. Contohnya tentang tadi apa mungkin marketing gitu ya, yang tidak hanya digital marketing saja. Kemudian ada market research gitu juga kita ada di kelas-kelas enrichment yang itu kita disiapkan sekitar ada 10 sampai 20 modul untuk kelas enrichment. Oke, teman-teman, sampai jumpa.